Hai, Shalom sahabat Pijar TV. Terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Nah, untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa dan harus klik subscribe. Dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri dong. Klik tombol share di bawah ini dan bagikan video ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Nonton apa, Kak? Nih, lihat deh. Aku kesel banget ngeliatnya, kamu harus nonton. Astaga. Tuh. Itu orang disabilitas, Kak? Iya, ditendangin, dibully gitu jahat banget kan? Ampun, padahal mereka udah tahu kalau dia nggak bisa ngebales ya? Iya. Masih aja. Udah nangis-nangis gitu loh. Iya. Parah banget kan, ya ampun. Gak nyangka ya, di Indonesia masih ada kelakuan yang kayak gini nih. Ini padahal mereka sekolah berpendidikan. Baru 12 hari lalu update-nya. Astaga, itu sampai dinaikin-naikin gitu loh, Kak? Iya. Udah kayak kuda dinaikin. Itu by the way ada yang ketok-ketok deh. Masuk, Kak. Kak Randy. Shalom, Niko. Halo, Kak. Elsa. Halo. Kak Randy. Lagi ngapain kalian? Saya lagi nonton video, Kak. Tadi ada video viral, Kak. Anak-anak ngebully anak disabilitas. Astaga. Nih Kak, ya ampun. Tuh, Ya ampun, tenang-tenang gitu, Kak. tega banget ya. Padahal orang udah menderita disabilitas gitu kok disiksa ya. Tahu, Iya, Kak. nah itu tuh Nggak Kak. habis pikir. Barusan juga aku bilang ke si Deniko. Bisa-bisanya zaman sekarang udah maju, tapi masih ada perilaku anak-anak yang bersekolah loh, berpendidikan. Iya, benar. Aduh, Iya, masa Kak. masih kayak gini? Itu dia, emang yang namanya bullying nih ya, nggak mengenal tempat ya. Kadang bisa di sekolah, bisa di kantor, bahkan mungkin di rumah, di keluarga. Nah, aku pikir kita perlu sih sebenarnya anak-anak muda ya, makin mengetahui apa sih bullying itu gitu. Karena bisa jadi ternyata kita salah satu pelakunya. Waduh. Nah, kalau kita nggak punya yang namanya pemahaman yang benar tentang bullying, apalagi kalau udah itu menjadi sebuah budaya yang dianggap wajar, ya kan? Ini anak disabilitas, ini anak punya kelemahan, ya udah kita bully rame-rame, terus jadi semuanya oh ya nggak apa-apa kok bullying itu. Nah, makanya kita belajar ya hari ini ya tentang bullying. Kembali menjadi bapak dosen dengan papan tulis di meja. Bullying. Nah, sebelum ngomongin lebih jauh tentang bullying, apa aja sih jenis bullying itu ya? Minimal ada 3 nih yang bisa kita pelajari tentang bullying itu. Yang pertama, bullying yang bersifat fisik. Nah, ini bisa berupa yang tadi tuh yang kita tonton. Ditendang, dipukul, didorong, ya, tindakan-tindakan yang berhubungan dengan fisik. Nah, itu yang pertama. Nah, mungkin kita berpikir, enggak Kak, aku bukan yang ini. Jangan salah, bullying itu bukan cuma fisik. Tapi ternyata di dalam bullying itu juga ada yang bentuknya verbal. Ya, jadi bullying itu juga bisa verbal. Nah, ini lewat apa? Perkataan. Ya, perkataan yang menyakitkan, mengejek, menggoda, ya, atau bahkan lebih jauh bisa melecehkan, ya kan, meneriaki. Nah, itu termasuk dari bullying yang sifatnya verbal. Dan yang berikutnya juga ada yang namanya bullying sosial. Sosial. Nah, social distancing tahu ya? Tahu Kak? Nah, itu kan dijagain jaraknya tuh. Nah, begitupun kalau orang dibully secara sosial, itu orang akan diasingkan. Orang itu akan dijauhin, nggak ditemenin, ya, ditolak oleh komunitasnya. Nah, jadi bullying ternyata luas ya, nggak cuma sekedar fisik, tapi juga verbal dan juga sosial. Nah, setelah kita tahu nih jenis-jenis bullying itu apa aja, kita juga mesti lihat dari sudut pandang si pelakunya. Ya, kenapa sih seorang pembuli ya, aku sebutnya pembuli ya. Pembuli. Nah, artinya orang yang suka ngebully gitu ya. Apa sih yang membuat seseorang itu
tega untuk membuli orang lain. Nah, yang pertama tuh bisa faktor ini namanya relasi kuasa. Nah, ini lagi lumayan viral nih istilah ini, relasi kuasa. Jadi relasi kuasa ini bicara tentang seseorang yang memang punya privilege, punya hak istimewa, ada di kasta atau di hierarki bagian atas. Punya relasi dengan yang di bawah. Misalkan contohnya paling gampang, orang tua dengan anak. Orang tua tuh punya kuasa dong atas anak-anaknya. Terus kakak dengan adik, senior dengan junior, bos dengan karyawan, Wah. pendeta dengan jemaat. Nah, itu ada relasi kuasa di sini. Nah, kita perlu waspada nih kalau udah ngomongin soal relasi kuasa. Karena kalau kita nggak waspada, kecenderungannya orang yang hierarkinya di atas akan ngapain terhadap yang di bawah? Bully. Ngebully. Akan digencet, akan diperlakukan tidak adil. Karena apa? Karena secara natural posisinya ada di atas. Nah, makanya faktornya bisa jadi karena ini. Karena dia nggak sadar, oh, karena gue ada di atas hierarki, artinya gue punya power. Kalau gue punya power, bagaimana gue memanfaatkan power gue ini? Apakah untuk mengayomi? Apakah aku ada untuk memberikan manfaat bagi orang-orang yang aku pimpin? Atau justru, wah kesempatan nih, gue punya power, gue tekan orang lain, gue bully orang lain. Wah. Nah, padahal kan pembahasan kita yang waktu itu, pemimpin harusnya bukan dilayani, tapi melayani. Nah, jadi hati-hati. Faktor relasi kuasa ini, kalau kita nggak hati-hati, bukannya memberi manfaat, tapi justru malah menjadi pembuli atau malah merusak kehidupan orang lain. Ya, itu bisa jadi karena relasi kuasa. Nah, yang kedua bisa jadi juga ya sekedar inilah yang disebut caper ya. Ada nih yang cuma iseng gitu. Jadi kayak gue pengen kelihatan pentolan, jagoan. Ya kan, mentang-mentang badannya gede dikit langsung semena-mena gitu kan. Jadi bisa jadi cuma karena ya caper-caperan gini. Tapi yang kadang bisa jadi problem juga apa? Dia juga sebenarnya korban Wah. bully. Nah, bagaimana dia bisa menjadi pembuli? Karena sebelumnya dia juga pernah dibully. Bully. Aduh. Misalkan di tengah keluarga tadi bisa dari fisik, verbal dialami, dikata-katain sama orang tuanya, dasar anak gak berguna, anak bodoh, anak monyet gitu kan. Terus dia mikir, kalau gue anak monyet, bapak mama gue juga gitu. Ya, jadi dihina secara verbal, secara fisik bisa dipukul, bisa ditendang dan sebagainya. Nah, karena dia merasa di rumah nggak punya power untuk membalas, akhirnya apa? Dia lampiaskan kan. Mulai dari sekolah, teman-temannya, masuk dalam relationship, mungkin punya pacarnya yang dianiaya sama dia. Wow. Jadi hati-hati nih, kalau kita korban bully sebelumnya dan itu nggak diberesin, akhirnya ya orang yang tersakiti akan menyakiti orang lain gitu kan. Hurt people will hurt another people. Gitu. Jadi sadari nih, ini harus diputusin rantai ini gitu ya. Entah ketika kita datang sama seseorang, sama misalkan kita mulai sadar nih, kan udah ada nih 3 penjelasan ini, lalu kita mulai mengevaluasi diri. Gua punya karakter yang suka ngebully. Lalu apa sih penyebabnya gitu. Nah, kita mulai cari tahu nih. Nah, kalau udah tahu nih, oh akar permasalahannya kenapa ya gue suka bully? Mungkin karena gue di sini kelemahan gue, atau gue pernah jadi korban bully. Ya kita mulai cari pertolongan. Misalkan di sekolah, jarang-jarang ya ada yang tukang bully laporin dirinya ke guru BP misalkan. Iya benar. Biasa kan yang dibully yang ngelapor. Iya. Ini dia bilang, Pak, Bu, saya nih punya kecenderungan kok ngebully orang ya. Bisa tolong dibantu nggak? Kan keren ya kayak gitu ya. Atau dia datang ke kakak rohani, ke mentornya, minta untuk gimana ya caranya supaya aku dipulihkan. Nah, yang jadi masalah adalah kalau bullying ini udah jadi sebuah culture. Betul-betul. Apalagi di bangsa kita ya Kak, udah banyak deh kayaknya. Iya. Beberapa tahun yang lalu, ospek, kekerasan itu hal yang wajar. Kalau ada yang ngadu, oh zaman aku SMA dipukul perutnya, ditempeleng itu
Nggak ada yang aneh dengan itu. Kalau lu ngadu, lu cemen. Gitu loh. Nah itu kan udah jadi culture. Iya. Ya nggak? betul. Tapi makin kesini kan puji Tuhan ya, udah makin banyak. Ya walaupun tadi juga masih ada kan yang seperti, tapi perbaikan-perbaikan itu ada. Dan akhirnya ya culture ini harus disudahi. Ya nggak sih? Apa sih untungnya kita ngebully adik kelas kita? Emang melatih mental harus dengan seperti itu? Betul. Enggak kan? Justru yang terjadi nanti apa? Dulu gue junior, gue digencet abis-abisan. Lihat nih, waktu gue jadi senior. Habis junior gue perlakukan itu. Jadi culture. Itu ya, jadi harus putus di kita. Amin. Amin. Ya, selesai di kita, entah itu karena keluarga, entah itu di sekolah. Stop jadi pembuli. Ya, karena nggak ada yang diuntungkan. Kita rusak diri kita dan juga orang lain. Nah, ini dari sisi pembuli. Iya. Lalu yang berikutnya yang dibully pastinya, ya kan? Yang dibully. Bagaimana dia harus menyikapi ketika dia mengalami bullying itu? Yang pertama, kita tahu lah ya, istilah sekarang tuh bicara tentang speak up. Berani untuk speak up. Ketika kita membiarkan diri kita digencet, kita pasrah aja, ya udahlah, gue emang kayaknya takdir gue dibully. Akhirnya orang yang membuli kita merasa kita, oh dia fine-fine aja. Ya udah, gue siksa terus, gue aniaya terus. Tapi kita harus belajar untuk berani speak up. Speak up. Ya, kalau kita udah dibully, bahkan lebih jauh lagi mengalami sexual abuse, jangan diam. Wah. Jangan merasa, aduh udahlah, gue mah korban, gue mah nggak akan didengar. Nggak. Sekarang waktu yang tepat nih. Udah banyak bantuan yang ada. Ya kita bisa cari pertolongan untuk kita mulai sampaikan apa yang kita alami, ya, dan orang lain bisa bantu kita. Nah berikutnya, nah ini sebenarnya speak up nih langkah selanjutnya nih. Yang sebelumnya nih, sebelum speak up, sebenarnya ada satu cara lagi, yaitu Apa tuh, Kak? bangun batasan. Ya, bangun batasan. Kalau lu tahu orang itu suka ngebully lu harus jaga jarak sama dia. Jangan udah tahu dibully, ya tapi karena gua nggak punya temen, ya udah deh, gua ngintil aja sama dia. Iya. Ini pentolannya, ya udah kita mah kroco-kroconya ngikut aja gitu kan. Kroco. Jangan, kita bangun batasan, set boundaries bahasa kerennya. Jadi ya lu jangan berteman akrab sama dia, lu harus jaga jarak supaya lu menghindari bullying tadi. Nah, tapi kalau udah jaga jarak nih, masih dia yang uber lu terus, Iya. speak up. Baru speak up, ya. Dan ingat, berikutnya kita penting punya komunitas. Wah. Nah, Benar-benar. kita punya orang lain, kita punya teman. Jadi waktu kita mungkin belum lepas dari bullying itu, kita bisa cerita, kita bisa didengar, dan bahkan lebih jauh lagi kita bisa ditolong. Siapa tahu orang-orang ini, oh gue punya kenalan nih lembaga yang bisa membantu, yang bisa mendampingi, ya kan? Akhirnya bisa tertolong. Nah tapi memang ironisnya ya, lembaga-lembaga yang seperti ini juga belum terlalu banyak, dan kadang apa ya, misalkan di sekolah, nggak semua sekolah tapi beberapa sekolah justru melanggengkan atau kayak ya udah namanya juga anak-anak, ya itu wajar lah saling bercanda, ngeledek. Iya, benar. Jadi digampangin gitu. Ada yang lapor, dia bilang cemen, nanti malah bikin malu sekolah, cemarin nama sekolah, akhirnya ditutup-tutupi. Betul, betul. Iya benar Kak itu. Artinya awareness akan bullying itu harus dibangun terus kan, Elsa dan Niko. Tapi kan Kak, untuk berani speak up itu sulit ya Kak. Hmm. Apalagi belum malunya untuk mengakui kita nih lagi dibully. Itu gimana dong Kak? Nah, memang dibutuhkan keberanian, Elsa, untuk berani untuk speak up itu. Yang pertama, pastiin juga kita punya backingan. Ada orang-orang di sekitar kita yang mau dukung kita, support kita. Lebih bagus lagi ada lembaga, institusi yang memang menangani kasus seperti ini, ya kan? Misalkan Komnas HAM, ya kan? Perempuan juga ada. Itu kan membantu kita kan untuk kita bisa melapor dan sebagainya gitu. Memang akan ada sesuatu yang akhirnya mempermalukan kita, ada aib kita yang terbongkar, ya kan? Kita mengalami kerapuhan, kita mengalami pernah dibully, itu kan rasanya nggak enak ya. Tapi aku pikir langkah ini harus diambil supaya kita nggak justru jatuh lebih dalam lagi.
Ibarat nih ya, kalau kita ada luka di tangan, terus lukanya udah mulai infeksi, langkah yang kita ambil apa? Apakah kita tutupi dengan kain tanpa diobatin, yang penting orang lain gak ada yang lihat deh. Lama-lama bisa apa? Bisa busuk kan? Iya. Bisa rusak nih tangan, bisa bahkan diamputasi. Nah, kan lebih baik ketika luka itu mulai terinfeksi, kita berani untuk membuka itu. Kita bawa ke dokter, orang-orang yang punya kapabilitas untuk menolong kita. Ya walaupun orang akan lihat, ih ada lukanya. Ya nggak apa-apa daripada tangan lu akhirnya terinfeksi busuk dan diamputasi. Iya. Aku pikir itu pilihan yang harus kita ambil sih. Wow. Gitu. Wow. Lah Kak, kalau misalkan kayak tadi yang di video tadi Kak, anaknya tuh disabilitas, dia nggak bisa speak up, Iya. dia nggak bisa bangun batasan, bahkan dia nggak punya komunitas karena keterbatasan dirinya gitu Iya, Kak. iya. Dia harus ngapain Kak? Apa kita bisa bantu laporin gitu? Nah, itu dia. Sekarang tuh ada satu istilah ya, sekarang banyak teologi-teologi yang berkembang dan ada satu istilah namanya teologi disabilitas. Teologi disabilitas. Nah, teologi disabilitas ini memfasilitasi bagaimana gereja itu bisa hadir bagi orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh tadi, disabilitas tadi. Iya. Ya kan kadang kita melihat gereja tertentu ya memang belum banyak sih ya yang mulai peduli misalkan tentang bahasa isyarat. Iya. Jadi misalkan ada yang khotbah secara online lalu ada yang memberikan bahasa isyarat. Wow. Berapa banyak yang udah mulai aware akan hal itu ya? Ya walaupun aku pun sendiri belum sampai ke sana, tapi kayak iya ya, teologi disabilitas tuh memfasilitasi yang seperti itu. Lalu bagaimana misalkan gereja kita dibangun, didesain ramah untuk mereka yang mungkin memakai kursi roda, ya kan? Yang udah senior, bagaimana kita mendesain tempatnya aman dan nyaman buat mereka gitu. Dan terlebih yang lebih jauh tadi, ketika di satu komunitas, entah itu di sekolah, di kampus, lalu ada seorang yang disabilitas lalu mengalami bullying yang seperti itu, dia larinya kemana? Itu harus tahu lapornya kemana dan mereka harus siap untuk memfasilitasi itu. Tanda kutip pasang badan untuk si orang disabilitas ini. Nah, aku pikir itu perlu karena mereka nggak bisa bela diri kan? Iya benar. Ya, yang ada kita yang bantu dan tolong mereka. Gitu. Wah. Kak, apa sih yang akan terjadi pada korban bullying yang nggak pernah ketahuan nih seumur hidupnya? Apa sih kejadian terburuk bagi mentalitas mereka nih Kak? Para korban bullying yang nggak pernah bisa lepas dari kasus bullying, bahkan nggak punya kesempatan untuk speak up. Iya. Ya tentunya yang paling jauh ya dia akan mengakhiri hidupnya ya. Iya. Dia nggak punya harapan lagi. Dia putus asa dan merasa lebih baik gue mati aja. Itu yang terjadi dan memang realitanya itu yang banyak terjadi. Nah maka dari itu kita perlu menyadari bahwa ya manusia itu punya limit. Ya, yang pertama bagi siapapun yang hari ini merasa menjadi korban bullying, kamu nggak bisa sendirian. Kamu butuh orang lain. Kamu butuh tempat untuk bercerita. Jangan simpan itu sendiri. Jangan tutupi itu sendiri. Nanti lama-lama kan terakumulasi dan akhirnya nggak bisa tertolong lagi. Gitu. Ya, jadi mulai cari pertolongan. Dan yang berikutnya, ayo kita belajar punya empati, punya kepekaan. Wow. Sekedar untuk tanya apa kabar ke teman-teman kita. Ya nggak sih? Wah, iya benar. How are you itu powerful banget loh. Ketika orang punya masalah, punya pergumulan, dia nggak tahu mau cerita sama siapa. Dan kalau kita cuma diem-diem aja juga, ya nggak menolong kan. Tapi ketika kita memulai dengan apa kabar, itu bisa menjadi satu pintu yang dibukakan untuk dia mulai menceritakan problemnya dia. Nah, gereja, anak-anak Tuhan harus peka akan hal ini. Jangan gini, waktu masuk gereja ya kan, kita udah bangun sebuah culture. Yang masuk gereja adalah orang-orang yang sehat secara fisik dan mental ya. Waduh. Semua harus baik-baik saja. Ya, WL-nya akan nanya, "Saudara, apa kabar?" Jawabannya kan template kan. Dahsyat, luar biasa. Yes gitu. Jadi yang lagi ngedown, yang lagi hatinya berdarah-darah tuh kayak minder gitu kan. Aduh,
salah tempat nih gue. Ini kumpulan orang yang baik-baik saja. Nah, bagaimana jika kita mulai membangun sebuah culture di mana it's okay to not be okay? Wow. Ya nggak sih? Benar. Ya namanya manusia, nggak selalu baik-baik saja lah. Benar. Ya, ada istilah welcome home, come as you are, tapi ada bintang kecil. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Kalau lu nggak baik-baik aja, cari gereja lain. Ya nggak gitulah. Welcome home, come as you are. Artinya apa? Ya lu lagi dalam keadaan rusak, lagi susah, lagi terbuli, datang. Jujur. Aku nggak kaget denger ceritamu, aku nggak akan menghakimi kamu. Yuk kita sama-sama berjalan. Aku pikir itu akan sangat membantu sih. Ya, cuma balik lagi, culture selama ini yang terbangun, mengubahnya itu nggak mudah. Harus bersama-sama nih, khususnya generasi muda, kita bangun sebuah culture yang berbeda ya. Yes, untuk benar. generasi ke depannya. Wah. Nah Kak, Gitu. kalau misalkan Kak, bullying ini terjadi di lingkungan terdekat kita Kak, misalkan di keluarga, ataupun terjadi malah di lingkungan gereja gitu Kak. Iya. Gimana caranya kita bisa memperbaiki itu Kak? Iya ya. Aku suka sedih sih kalau di gereja masih ada bullying ya. Malah di gereja lebih banyak ke verbal gitu Kak. Iya. Belum lagi bullyingnya bullying rohani. Iya, betul-betul. Iya benar. Bullying rohani itu menyakitkan ya kadang-kadang ya. Jadi ya ayolah bertobatlah. Kita sama-sama berubah. Kita sama-sama menyadari bahwa perkataan kita itu bisa membawa kehidupan, tapi di sisi yang lain bisa membawa kematian. Ya, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Ya, itu kita perlu jaga baik perkataan kita. Nah, itu kalau di gereja ya, ayo bangun culture yang sehat. Nah, kalau di keluarga gimana? Keluarga di mana ini anak masih remaja misalkan. Iya. Belum bisa melepaskan diri, belum bisa punya kamar asrama sendiri seperti kalian gitu kan. Gimana kita bergantung sama orang tua. Nah, pada tahap tertentu ayo mulai tadi yang aku bilang set boundaries. Set boundaries. Set boundaries. Kita harus juga berhikmat dalam arti menjaga jarak. Kalau udah lihat nih mama udah mulai tanda kutip kumat nih. Udah mulai mau ngelampiasin marahnya ke gua. Ya lu harus bisa untuk melindungi diri. Entah lu pergi kemana kek, supaya mama bisa lebih tenang. Jangan mama lagi mau naik, lu bales lagi. Ya kan lu langsung emosi lagi. Ngegas sama ngegas. Nggak sayang lagi. Kalau ngegas tapi sayang kan bagus ya. Ini nggak sayang. Jadi malah saling ngegas dan akhirnya berantem. Dan nggak ada habisnya. Gitu. Jadi lebih baik set boundaries, ya, jaga diri baik-baik sampai waktu tertentu di mana kamu bisa mulai mandiri, masuk dunia kuliah. Lalu biasa kan orang kuliah udah bisa cari pekerjaan. Iya. Nah, carilah mungkin kosan yang mungkin nggak mewah, yang sederhana, tapi kamu bisa menjaga jarak dari tanda kutip orang tua yang toksik tadi. Ya, tapi sekali lagi menilai orang tua toksik atau enggak itu ukurannya juga nggak mudah. Ya, kita perlu dengar dulu, mempelajari dulu. Jangan lu pulang terlambat, diomelin terus bilang, "Oh, toksik lu orang tua." Iya, lu nya aja yang kagak tahu waktu gitu kan. Jadi ya balik lagi, kita mesti dengar ceritanya seperti apa, kasusnya seperti apa. Kalau emang benar-benar toksik, ya tadi jaga jarak, jaga hati juga, ya kan? Ingat, perkataan manusia itu tidak mendefine siapa kita. Wow. Orang tua mau bilang dasar anak ini, anak itu, bego lo nggak berguna dan sebagainya. Jangan dengerin apa kata manusia, tapi dengerin apa kata Tuhan. Wow. Tuhan bilang, kamu dicipta segambar dan serupa, kamu itu imago Deiku, kata Tuhan. Dan lebih jauh lagi, kamu ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah Yesus. Itu yang mendefinisikan siapa kamu. Mau dibully, mau dihina, mau dicaci maki sedemikian rupa, kita tetap kuat. Kenapa? Karena manusia nggak bisa mendefine aku. Tuhan yang mendefine aku. Wow. Jalan terus. Sampai pada waktunya bisa mandiri, nah, lebih enak tuh. Biasanya kalau udah mandiri gini, lebih tenang, orang tua pun mulai menyadari kayak, wih, anak gue udah mulai dewasa nih, ya kan?
dan dia bisa bertumbuh mandiri seperti ini, ya dia nggak akan tanda kutip pakai ini lagi nih yang tadi nih. Ini lagi. Udah nggak terlalu merasa oh gue yang berkuasa atas dia gitu. Jadi pelan-pelan bisa diatasi. Gitu. Wah. Nah Kak, gimana nih supaya kita bisa tetap jaga hati atau mencegah supaya kita tuh nggak jadi pembuli yang nggak kita sadari, atau bahkan kita memancing orang untuk membuli kita. Gimana caranya Kak biar bisa jaga hati, jaga sikap? Iya. Pertama ya, supaya kita jangan jadi pembuli, kita harus peka, bangun awareness itu. Wah. Banyak-banyak untuk membaca literatur yang berhubungan dengan bullying. Zaman sekarang di sosmed pun itu udah banyak ya beredar ya. Jadi nggak cuma berita negatif, kadang juga info-info positif tentang bagaimana membangun sebuah nilai, sebuah culture yang bebas dari bullying. Kita belajar. Ya kadang kita ini pemimpin rohani kan tadi bisa bullying secara rohani, nggak sadar kan. Padahal mungkin maksudnya bercanda atau mungkin nyindir, tapi ujung-ujungnya jadi ngebully. Nah di situ kita mulai peka, oh iya itu juga termasuk bullying. Jadi aku mau bertobat, aku mau berubah, ya kan? Dimulai dari kesadaran sendiri. Nah buat yang mengalami bullying tadi, ya jaga hatinya gimana? Balik lagi tadi, ingat perkataan Tuhan, ya punya komunitas. Jadi kadang komunitas itu bisa menjadi support system kita kan. Benar. Waktu kita ngedown, waktu kita merasa nggak berharga, tapi ada orang-orang yang hadir di hidup kita, dia dampingin kita. Itu bisa membantu banget sih, Elsa. Gitu. Oke, thank you Kak Randy. Thank you banget Kak. Yes, sama-sama. Nah, teman-teman, kita udah belajar banyak hal hari ini ya, tentang bullying dan bagaimana kita menghadapinya. Juga bagaimana kita sebagai keluarga di dalam Kristus, ya tadi ya, welcome home, we are family, ya kan? Itu bisa benar-benar menjadi sebuah ruang yang aman bagi teman-teman kita, ya, supaya kita membangun sebuah culture yang bebas dari bullying. Bahkan pulih dari segala luka dan trauma yang timbul akibat bullying. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar. Dan kami senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat semua. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam sebuah komunitas dan mengisi form melalui link dan QR Code yang tertera di layar, maka sahabat berkesempatan untuk mendapatkan ini, Alkitab Raihlah Hidup secara gratis. Dan juga teman-teman bisa download aplikasi Reach for Life Indonesia. Itu pun secara gratis di iOS dan Android untuk membantu saudara belajar firman dengan lebih dalam di dalam setiap komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini nih, walaupun nggak terlalu tebel, tapi ternyata bermanfaat. Karena di dalamnya diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang baik. Mentor yang baik tentunya mentor yang bebas dari bullying ya. Jadi kamu nggak perlu kebingungan lagi kalau anggota komunitasmu mulai melempar pertanyaan yang sulit. Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu kita. So, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.